Bu. Ya. Ibu sehat alhamdulillah. Lagi pada riweuh di rumah ya. Oke. Ini pada di rumah semua atau ada yang di kampus? Di rumah, Bu. Di rumah ya. Oke, sama keluarga tercinta di rumah kuliah. Tapi tetap bisa fokus ya. Oke, Rangga kemana nih? Kameranya Rangga, Aulia, Fatia, Putri, Salsabila. Yang Hadir Bu, hadir. Salsabila, Putri. Oke, Aulia nggak bisa soalnya sambil jalan pulang. Wah, dari mana nih Aulia? Jalan pulang. Habis pergi dari mana? Oke, Putri, Salsabila, Akbar. Coba dibuka kameranya, kita mulai ya. Bukannya tadi udah. Iya, Umi kelas lagi tadi, kelas pagi, kelas siang. Oke. Orangnya sama nggak nih? Kakaknya beda. Beda, Umi ngajar dulu ya. Oke, ngajar dulu ya. Oke. Putri, mana Putri? Putri Salsabila. Ya, kita tunggu dulu Putri sama Salsabila ya. Terus kita mulai. Ayo di WA. Ini yang Putrinya sama Salsabila ya. Belum aktifin kameranya. Aulia nggak bisa. Oke, nggak apa-apa. Kalau nggak bisa terkendala perangkat bilang aja ya. Nah, oke Akbar, Salsabila, Putri bisa on cam ya. Supaya Ibu bisa melihat kesiapan adik-adik untuk kuliah di siang hari ini. Ini udah mau siang memang ya, udah mau zuhur sebentar lagi. Tadi kuliah apa pagi-pagi? Ada mata kuliah nggak? Ada Bu, aljabar linear Bu, sama Bu Herli. Oh iya, selesai jam berapa? Sekitar jam 9-an Bu. Oh jam 9. Kalau nanti kita geser ke jam 10.15 bisa berarti ya? Bisa Bu, insya Allah bisa. Supaya tidak nabrak zuhur gitu. Kalau misalkan pun ini selesainya nggak terlalu jauh dari zuhur ya. Jadi kita on cam-nya sekitar 2 jaman ya. Jadi kalau mulai jam 11 kan selesai jam 1. Di situ ngerjain mandiri tugasnya. Sebenarnya kita terpotong istirahat kan ya di jadwal Iya ya? Bu, terpotong Bu. Jadi nanggung banget. Jadi kita pindahkan ke jam 10 aja ya. Oh iya, Ibu sih ada kelas tapi mau Ibu pindahin rencananya. Ibu dari jam 7:30 sampai jam 10. Iya bisa sih dipindah aja. Supaya siangnya tidak nanggung jadwalnya ya. Oke, sudah semua. Baik, sudah semua. Ini Ivan, Adrian, Ainun. Halo, baru gabung ya. Assalamualaikum. Oke, silakan dibuka kameranya. On cam dulu semua ya. Karena ini hari pertama nih, Ibu juga baru ketemu kayaknya sama sebagian ya. Yang sering menghubungi Ibu mah Azmi itu kan. Azmi yang sering menghubungi Ibu, tapi kan lewat WA ya. Ibu nggak tahu wajahnya kayak gimana. Haikal, Muhammad Haikal. Udah, yang lainnya kayaknya. Oh, Bakis tuh yang kemarin jadi moderator ya? Bukan? Iya Bu, benar. Iya, sama Salsabila ya? Iya. Iya, oke. Ya. Oke. Ainun, Akbar, Adrian, coba dibuka dulu kameranya, on cam dulu ya, supaya sebentar Ibu tutup dulu pintunya supaya enggak. Ibu, Akbar. Oke, Faldi. Oke, ini Adrian, Akbar bisa. Ainun, mana Ainun? Ayo, Ainun. Dibuka kameranya. Ainun Nabil. Oke, bagus. Bagus sekarang udah aman ya. Waktu awal-awal bermasalah ya, belum dapat NIM ya. Udah langsung kan Iya. bisa ya? Udah aman. Udah aman, Bu. Oke. Ya, baiklah adik-adik. Kita izinkan teman-teman yang memiliki sedikit masalah dengan device-nya ya. Jadi hari ini kita insya Allah akan mulai perkuliahan
pemrograman game 2 dimensi, ya. Oh iya, mata kuliah kita apa coba? Mata kuliah apa? Pemrograman 2D. Apa? Pemrograman apa? Pemrograman 2D. Iya, pemrograman game 2 dimensi ya. Pemrograman game 2 dimensi. Nanti kita akan menggunakan tools yang mungkin adik-adik belum pernah install sebelumnya ya. Jadi harus menginstal. Nanti toolsnya, softwarenya lumayan cukup size-nya perlu ruang yang lumayan banyak ya. Nah, ini karena ini nanti kepakai terus sampai semester 8 juga kepakai ya. Nah, oke, sebelum ke sana Ibu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik apa kabar semuanya? Sehat? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Bu. Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah sehat semua, baik semua nih, udah ceria-ceria ya. Kayaknya udah 2 minggu menunggu kapan nih kuliah dimulai gitu kan. Nah, kalau merasakan kerinduan ya. Kenapa kuliahnya belum mulai-mulai nih game tech gitu. Oke ya, Ibu dari Prodi mohon maaf ya. Mohon maaf karena penyelenggaraan kuliah agak terhambat waktu itu karena kita sedang kurikulumnya itu sedikit ada miskomunikasi sehingga dipertanyakan ini mana bukti sudah diubah sama industri dan sebagainya. Akhirnya ya udah dikumpulkan dulu buktinya, baru setelah itu pada jadwal udah selesai dari sebelum tanggal 6 itu udah selesai ya, udah jadi. Ya cuman kan harus persetujuan dan ada sedikit kendala waktu itu dan juga terkait dengan dosen yang kurang ya karena kita mahasiswa semakin banyak dan dosen yang mau dan bersedia untuk mengajar di game ini kalau dari kita itu kemudian terbatas karena mereka sudah mengajar di multimedia dengan kelas yang banyak. Nah, jadi akhirnya ya kita dari GameTech kan mencari solusi ya dengan merekrut dosen baru dan alhamdulillah sudah dapat. Mudah-mudahan juga dosennya bisa mengajar dengan baik ya, memberikan arahan-arahan dalam pembelajaran sesuai dengan yang seharusnya sehingga capaian pembelajaran tercapai dengan baik. Nah, dalam waktu 2 minggu kemarin Prodi itu nggak diam ya, adik-adik ya, Prodi itu nggak diam, kita memanage Prodi ini supaya pembelajaran bisa terselenggara dengan baik. Nah, jadi dalam waktu libur kemarin dan 2 minggu kemarin itu kita terus berkoordinasi dan mencari solusi terbaik kapan ini perkuliahan bisa berjalan tanpa mengganggu hak gitu kan dan bisa memenuhi hak dosen-dosen juga. Nah, alhamdulillah akhirnya minggu kemarin itu meskipun ini masih berjalan kan nama-nama dosen praktisi juga ada masih yang belum namanya ada ya. Jadi itu terkait dengan SK mengajarnya karena masih belum bisa diajukan kemarin tapi itu insya Allah dosennya memang sudah bisa mengajar. Jadi kayak kita lepas mengajar saja ya mulai tanggal kemarin ya tanggal 20 September dan mungkin nanti untuk penyelenggaraan UTS dan UAS nanti lihat situasi kondisi yang pasti pertemuan kita maksimal itu 16 ya. Jadi adik-adik itu nanti mengempu mata kuliah itu pertemuannya itu sebanyak 16 kali pertemuan. Sebentar ya, Pak Dedi nelpon mungkin ada yang penting sebentar ya Ibu angkat dulu. Baik, Bu.
Oke, baik adik-adik. Mohon maaf ya, barusan soalnya Pak Dedi nelfon, khawatirnya ada yang penting ya. Tuh, masih tentang jadwal tuh dosen-dosennya pada masih harus diurusin. Nah, begitulah ya. Jadi Ibu dari Prodi memohon maaf ya atas keterlambatan penyelenggaraan perkuliahan di Prodi Gemtek. Dan kita dari Prodi nanti mengarahkan dosen-dosen untuk mengganti 2 minggu kemarin ya di hari yang lain. Kalaupun misalkan susah diganti berarti nanti UTS-nya mungkin waktunya itu agak mundur gitu ya. Harusnya tanggal UTS itu tanggal sekarang September, Oktober, November ya. Harusnya November awal kan ya. November awal atau Oktober akhir. Nah mungkin ada pengunduran gitu terkait dengan keterlambatan kita masuk perkuliahan. Iya sayang, main aja di luar. Nah, oke. Nah, oke. Itu aja informasi dari Prodi, Ibu ini. Jadi ini mohon maaf kalau udah siang tuh begini ya. Nah, kita perkuliahan pemrograman Game 2D ini adalah pemrograman game awal ya. Jadi adik-adik di semester 2 itu sudah belajar tentang Object Oriented Programming ya. Betul kan? Betul, Bu. Ya, kemudian di semester 1 sudah belajar tentang dasar pemrograman. Nah, oke, masih ada yang tersimpan di dalam memori konsep Object Oriented Programming itu yang adik-adik ingat itu membahas atau konsep apa yang konsep inti apa dari Object Oriented Programming yang adik-adik tangkap bahwa OOP itu adalah apa? Yang masih ingat? Pewarisan sebuah variabel Tanya ya udah. dari parent ke childnya. Oke, kita pemrograman Game 2D. Jadi Game 2D itu ada prasyaratnya yaitu dasar pemrograman dan Object Oriented Programming atau pemrograman berorientasi objek ya. Kenapa kita harus mengampu dulu 2 mata kuliah tersebut? Nah, karena di dasar pemrograman itu kan kita diarahkan ya. Kita diajarkan bagaimana kita bisa menyusun alur logis ya dari sebuah kejadian, gitu ya. Menyusun alur logis dari sebuah peristiwa. Kemudian kita diajar untuk bisa menentukan algoritma untuk runtutan, kemudian algoritma untuk looping ya, kemudian algoritma untuk keputusan ya, yang yes or no gitu kan. Nah, jadi kita sudah diajarkan atau dibimbing bagaimana kita menyusun sebuah flowchart ya, diagram alur dari sebuah permasalahan sehingga permasalahannya itu dapat terselesaikan dengan baik secara ilmiah gitu kan. Nah, itulah kenapa fungsi dasar pemrograman harus diampu terlebih dahulu ya. Nah, kemudian Object Oriented Programming itu adalah pemrograman berorientasi objek. Nah, berarti di sini core-nya itu adalah objek ya. Jadi ketika kita mau meng-create objek kan ada kelas-kelas ya, misalkan kelas player, kelas enemy gitu kan. Nah, itu adalah objek ya. Jadi objek itu apa? Objek itu adalah instansiasi dari sebuah kelas. Namanya objek. Misalkan objek apa? Objek manusia. Manusia itu ada mata, ada hidung, ada mulut, itu kan ada tangan gitu kan objek. Jadi objek itu ada properti-propertinya ya. Misalkan objek manusia ada hidung, mata, mulut, properti. Kemudian misalkan objek pesawat. Pesawat itu ada apa? Ada roda, ada baling-baling gitu kan. Dan sebagainya. Jadi di konsep OOP kemarin adik-adik sudah banyak mempelajari banyak hal ya, misalkan ada konsep namanya itu inheritance ya, pewarisan sifat ya. Pewarisan sifat, misalkan pewarisan sifat itu kayak misalkan dari mamalia. Mamalia itu sifatnya apa saja sih? Dia kan mewariskan ke anak-anaknya dan cucunya kan ya. Nah gitu, jadi ada sifat inheritance, kemudian ada polymorphism ya, kemudian ada encapsulation. Nah, itu nanti tolong dibuka lagi karena itu adalah konsep-konsep dasar yang wajib adik-adik ketahui ya, meskipun tidak misalkan sampai native banget, yang penting adik-adik tahu gitu ya. Karena kita nanti di pemrograman game ini banyak menggunakan fungsi-fungsi ya yang banyak meng-create kelas-kelas yang dapat kita gunakan untuk membangun program. Nah, jadi prasyaratnya seperti itu ya.
mata kuliah pemrograman dasar pemrograman sama OOP berarti sudah lulus semua ya, makanya udah di semester 3 kan. Nilainya bagaimana? Nilainya aman kan, di atas B semua ya? Gak ada yang dapat C? Alhamdulillah aman, Bu. Aman ya, Haikal ya? Aman banget. Alhamdulillah. Nah, jadi itu memang basic konsep yang harus adik-adik pelajari terlebih dahulu sebelum masuk ke pemrograman game 2D. Ya. Jadi kalau kita berbicara tentang game ya, algoritma game itu kan luas banget ya. Jadi game apa yang kita bangun mungkin algoritmanya juga berbeda. Misalkan algoritma game puzzle, algoritma game untuk RPG bagaimana gitu kan. Nah, jadi di dalam pemrograman game 2D yang akan kita pelajari nanti ada beberapa konsep-konsep yang akan kita pelajari dari basic ya, dari awal. Coba Ibu share dulu kontrak pemrogramannya ya. Nah, Ibu mengajar pemrograman game 2D ini di multimedia dan game tech ya. Nah, capaiannya hampir sama. Jadi adik-adik itu nanti di akhir semester itu bisa membuat aplikasi game 2D gitu ya, berbasis Android boleh, berbasis PC juga boleh ya. Nah, kemudian di sini pertemuannya itu sebanyak 16 pertemuan ya. Kemudian kita selenggarakan secara online saja ya, karena untuk sekarang ini kalau Ibu prefernya online ya, karena melihat situasi dan kondisi juga. Kalau online itu Ibu bisa mengisi dengan on time ya. Kalau offline itu sebenarnya bisa juga, tapi Ibu prefer online untuk semester ini. Nah, kalau misalkan ada adik-adik yang masih belum punya laptop dan tinggalnya di Jakarta, nanti tolong hubungi Ibu aja ya. Nanti Ibu mungkin akan ke kampusnya pas perkuliahan ini, supaya adik-adik bisa kuliah di lab gitu ya. Itu juga kalau misalkan tidak berbentrokan dengan mata kuliah lain. Karena lab kita baru satu ya. Lab kita baru satu untuk game. Sebenarnya bisa pinjam di lab lain, tapi kan nggak ada Unity yang lain, harus diinstal dulu. Jadi yang available itu adalah laboratorium pemrograman game. Nah, itu laboratorium 1. Nah, kalau misalkan ada beberapa ya, misalkan ada 2-3 orang atau 2-3-4 orang ya, yang terkendala laptop belum ada. Nah, dan ketika praktikum itu masih belum ada laptop, nanti tolong hubungi aja seminggu sebelumnya ya. Jadi nanti untuk pertemuan depan Ibu berarti harus ke kampus nih. Kalau sekarang kan Ibu di rumah. Ibu lebih senang di rumah sih kalau ngajar, soalnya kalau selesai jam berapapun Ibu nggak akan kesorean pulang gitu. Kalau misalkan Ibu ngajar di kampus, kebetulan jarak dari kampus ke rumah Ibu tuh agak jauh ya. Kampus kita di Jaksel, Ibu di Tangsel gitu kan. Jadi kalau ngajar sampai jam 4 itu sampai di rumah suka kadang hampir 6:30 gitu ya. Jadi Ibu kalau ngajar itu prefernya di rumah. Jadi ke kampus itu pas lagi nggak ngajar. Begitu sih soalnya untuk efisiensi waktu. Jadi tapi kalau misalkan memang benar-benar ada yang belum bisa ya, belum bisa untuk membeli perangkat semester ini sampai sebenarnya harapannya anak game tech, anak multimedia itu sudah available dengan laptop ya, karena itu adalah modal kita. Jadi adik-adik harus nabung lah ya, kalau yang belum punya tuh harus banyak saum gitu kalau yang muslim ya. Pakai untuk nabung laptop karena itu adalah modal kita. Ya. Nah, jadi poinnya adalah jika ada beberapa orang ya yang domisili di Jakarta, kalau yang domisilinya di luar nggak punya laptop ya wayahna harus beli, karena kita kan praktek ya. Jadi nggak bisa ujiannya yang lain praktek, ada yang tulis, nggak bisa, itu nanti nggak adil ya. Jadi kalau yang 3-nya di luar, misalkannya karena Ibu sistemnya online, jadi mohon maaf ya harus punya laptop. Tapi kalau misalkan yang di Jakarta dan masih belum punya, itu masih Ibu usahakan untuk pinjam lab ya. Pinjam lab. Nah, nanti tetap tapi pakai Gmeet, soalnya kan yang lain itu dari rumah. Yang ke kampus itu hanya yang nggak punya laptop aja, jadi mungkin ya sekitar 2-3 orang gitu kan. Ibu buka lab, tapi tetap pembelajaran lewat Google Meet. Begitu. Tapi mudah-mudahan semuanya udah punya laptop ya di sini. Oke, nah manfaatnya tentu ini adalah mata kuliah inti ya, mata kuliah inti dari program studi game teknologi, yaitu mahasiswa bisa meng-create game ya,
game 2D gitu kan, dengan berbagai genre. Mungkin ada yang genrenya casual game, ada yang RPG gitu, ada yang strategi, puzzle gitu kan. Tapi Ibu sih di sini nanti praktikumnya lebih ke puzzle gitu ya, lebih ke puzzle game sama casual game. Nah, kalau misalkan mau bikin game RPG itu biasanya kita melibatkan supaya rame ya, supaya seru gamenya itu harus mengimplementasikan artificial intelligence biasanya ya. Jadi game itu kalau pakai AI itu lebih seru karena kita seperti ada lawannya ya di di gamenya gitu kan. Ibu yakin di sini adik-adik pastilah gitu kan menganalisis game gitu ya. Atau di sini coba Ibu tanya Haikal dulu deh. Sama Haikal Iya, dulu. Bu. Haikal sekarang di game tech kan ya? Iya. Haikal suka main game apa? Saya suka main game Dota sih, Bu. Haikal nggak ada suaranya ya? Ibu nggak bisa Ah, dengar. ada gak, Bu? Mungkin headsetnya dilepas aja kali ya. Oh, sebentar. Nggak ada suaranya. Nah, Nggak ada ya? Azmi juga. Coba yang lainnya bersuara kok Ibu nggak ada suaranya ya? Ada suaranya, Bu. Tes, ada Ada Bu. suaranya kok, Bu. Oke. Laptop Ibu yang bermasalah. Semuanya nggak terdengar suara Ibu. Suaranya terdengar nggak? Suaranya Ibu ada. Oke. Suara Ibu ada. Ada ya? Kok Ibu nggak bisa dengar suara kalian sih sebentar? Ini Ibu nggak pakai headset juga. Udah full juga. Oke. Ya, kedengaran ya suara Ibu ini. Memang ini nanti kalau misalkan suara dari Yoda berarti Ibu nggak nanya-nanya untuk sementara ya. Udah aman berarti kalian nggak akan ditanya sama Ibu ya, soalnya kedengaran. Oke, Jawab. Bu. Yang penting suara Ibu kedengaran deh. Kebetulan curhat sedikit ya. Ini laptop Ibu ini lagi baru di servis gitu kan. Karena udah menemani dari dari 2014. 2014 ya. Udah ngajarnya dipakai ngajar udah lama kan, udah 7 tahun. Jadi diinstal Unity berapa kali itu, Unity, Blender, Maya gitu kan. Kebetulan Ibu pernah diminta juga mengajar animasi 3D ya, padahal Ibu kompetensinya bukan ke sana gitu, tapi karena ya gitulah, karena keterbatasan dosen dan mahasiswanya itu banyak sekali ya di multimedia, terutama multimedia itu membludak banget kelasnya gitu kan. Nah, akhirnya dosen-dosennya udah kewalahan, dosen yang modeling kan. Jadi ya udah Ibu ngajarin itu tuh pemodelan 3D. Nah, itu pakai Maya tuh, Maya, Unity. Udah itu jadi lumayan laptopnya. Kemarin baru ngadat, baru selesai, tapi ada yang masih PR ini ya. PR-nya adalah itu mungkin ya ini crash-nya. Jadi ketika Ibu Jimit kayak gini, itu nggak bisa mendengarkan adik-adik suara adik-adik ya. Tapi alhamdulillah suara Ibu kedengaran. Ini biasanya kayak gini nih, ini ada yang harus dibetulin lagi. Keyboardnya masih keyboard eksternal, keyboard internalnya ini masih belum bisa dipakai. Jadi itu kayaknya permasalahannya ini sumbernya nih, keyboardnya harus diganti yang ini. Padahal kemarin baru di servis juga. Nah, itulah. Makanya Ibu memahami banget nih yang punya laptop tuh harus dipersiapkan dengan baik. Kalau yang lagi di servis segera servis ya. Jadi kita satu atau dua pertemuan itu belum praktikum ya. Jadi persiapkan dulu device-nya, perangkatnya, install dulu ya. Kalau yang belum di servis dulu. Ibu rasa harusnya udah di servis ya. Soalnya kita kan udah perkuliahannya juga udah tertunda 2 minggu ya. Insya Allah udah ready. Perangkatnya ya. Nah, oke, jadi curhat ya Ibu ya. Nah, pada mata kuliah ini, jadi kita outputnya adalah game 2D ya. Game 2D dengan mudah-mudahan bisa mengimplementasikan artificial intelligence. Kalau nggak salah ini itu sama Bu Yuyun ya. Bu Yuyun yang mengampu mata kuliah artificial intelligence. Udah ada di semester ini atau belum ya? Semester depan. Kalau belum ya kita perkenalan aja. Ibu kasih contoh game-game yang mengimplementasikan AI ya. Jadi kita bisa tiru
bagaimana cara kerja AI tersebut di dalam game yang dimaksud ya. Nah, kemudian emang kalau pakai AI itu gamenya akan lebih seru karena kita seperti ada lawannya ya kalau misalkan implementasikan AI. Nah, kemudian untuk perkuliahannya kita akan menggunakan software Unity 3D ya. Jadi Unity 3D ini adalah sebuah game engine ya, game engine yang cukup powerful ya kalau menurut Ibu gitu ya. Karena apa? Karena dia multi platform ya, bisa build PC, Android, iOS ya. Kemudian juga bisa buat video game, animasi gitu kan. Nah, kemudian dia resource-nya banyak juga. Kemudian ada Unity Asset Store juga. Kita di sana banyak aset-aset free yang bisa kita gunakan untuk objek ya, untuk kita gunakan sebagai objek pada game kita. Kemudian juga ada komunitasnya ya, kita bisa sharing di sana. Mungkin kalau ada yang memiliki script yang masih belum jalan, menemukan Unity Forum dan di-share di sana, biasanya suka banyak yang menanggapi. Kemudian juga course online-nya banyak ya, dari Udemy, dari Coursera, dari Unity juga ada. Nah, itu banyak sekali sumber belajar yang bisa kita gunakan untuk meningkatkan skill dalam membuat game. Kalau di sini Ibu ranahnya adalah game edukasi 2 dimensi ya. Jadi kita membangun game edukasi ya. Edukasinya tidak terbatas untuk sekolah formal ya. Jadi edukasi itu semua semua hal, semua yang kita jumpai itu bisa kita jadikan sebagai ajang untuk mendidik kan ya. Nah, misalkan game yang mengedukasi untuk tertib berlalu lintas. Game yang mengedukasi untuk bisa makan sendiri, misalkan. Game yang mengedukasi untuk bisa belanja sendiri. Jadi mengarahkan anak untuk hidup mandiri. Itu kan banyak ya. Kayak game-game anak-anak. Kalau Ibu kan gamenya anak-anak ya. Itu emang seru gitu. Jadi anak-anak itu secara tidak langsung dididik gitu ya. Dididik untuk menguasai sebuah skill. Jadi bukan hanya secara kognitif tapi secara life skill. Misalkan yang tadinya tidak bisa belanja, dengan bermain game kita dia bisa belanja sendiri di supermarket. Kemudian yang tadinya dia tidak bisa makan sendiri gitu ya, akhirnya dia termotivasi untuk makan sendiri. Yang tadinya dia tidak bisa membaca doa-doa, yang dengan game kita dia bisa membaca doa-doa ya. Nah, jadi aplikasi yang kita bangun itu ditargetkan untuk memberikan sebuah edukasi ya untuk user yang kita tuju. Ya. Jadi digarisbawahi bahwa game yang dibangun ini adalah game yang mengedukasi target usernya ya. Jadi bukan hanya untuk fun, tapi untuk fun and educate ya. Oke, deskripsi perkuliahan tadi sudah ya. Ya kita akan menggunakan aset-aset ya. Jadi aset-asetnya bikin sendiri apa enggak? Enggak usah ya, adik-adik kan kompetensinya ini di programming. Jadi untuk aset-aset kita ambil aja yang free dari luar ya. Tapi sih kalau misalkan ada yang senang gambar, adik-adik boleh juga menggambar sendiri ya aset-asetnya. Mungkin di sini masuknya ke GameTech tapi dia hobinya gambar. Ada juga kan yang seperti itu. Biasanya kalau hobi dan bakat dia meskipun bukan jurusan desain bagus-bagus aja gitu gambarnya ya, bagi orang awam seperti Ibu yang awam tentang desain gitu kan. Ibu karena bukan ahlinya desain. Kalau ahlinya desain kan dosen-dosen desain grafis. Kalau Ibu dari TI matematika ya. Nah, jadi adik-adik untuk aset-asetnya kita gunakan aja dari luar. Tapi kalau yang mau bikin sendiri silahkan. Nah, kemudian kita pure 2D ya. Jadi 2D itu nanti kameranya kita menggunakan kamera 2D. Kan ada pengaturan di kameranya ya. Nanti ortografik sama perspektif nanti berbeda. Kemudian modenya juga mode 2D dan kanvas. Kemudian ya semua aplikasi yang dibangun adalah game 2D di kuliah ini ya. Kemudian bagaimana kita juga bisa membuat animasi game 2D dengan Unity ya. Sebenarnya di game itu animasinya bisa ngambil dari luar. Kayak misalkan ada dibuat di untuk animasi itu softwarenya. Adobe Illustrator bisa pakai animasi, bisa buat animasi nggak? Pokoknya software animasi ya. Misalkan dibuat di Flash mungkin ya.
Nah, kemudian diimpor di Unity itu bisa sebenarnya. Tapi kita di Unity juga bisa membuat animasi. Nah, ada yang namanya nanti animator controller, bagaimana kita bisa membuat transisi dari animasi-animasi yang ada. Misalkan kan player itu kan biasanya state-nya banyak ya. Ada state idle misalkan ya. Idle itu kan diam, state idle itu animasinya kayak gimana. Biasanya animasi idle itu ditandai dengan pundaknya aja yang bergerak-gerak gitu kan. Nah, itu kan asetnya lebih dari satu ya. Nah, kemudian state jalan, state run, state dead misalkan ya. Kemudian state hard gitu. Jadi banyak transisi nanti yang harus dilakukan. Nah, itu bagaimana cara mengaturnya? Kita gunakan animator controller nanti namanya ya itu. Itu nggak usah dihafalin, nanti juga ada di Unity. Kemudian selanjutnya, jadi adik-adik kita di game itu membuat animasi juga ya, karena nggak mungkin kalau nggak pakai animasi ya. Nggak suruh masa playernya diem aja gitu kan, nggak kelihatan pergerakan kakinya gitu kan. Kecuali kalau game kayak misalkan game yang drag and drop aja ya, drag and drop. Tapi biasanya pakai animasi juga ya, dia kalau misalkan diklik dia jadi ngezoom gitu ya. Oke. Nah, capaian hasil pembelajaran. Mahasiswa memahami pemrograman C# Unity sebagai dasar perancangan permainan dan animasi komputer. Oke, jadi di sini core-nya adalah pemrograman C# ya. Jadi kita C# Unity dengan C# yang lain memang beda. Nah, ada fungsi-fungsi yang kita ambil dari Unity memang ya. Jadi kalau C#-nya Visual Studio murni itu mungkin akan miss ya fungsi-fungsinya. Kenapa? Karena kita harus menambahkan library dari Unity Engine ya. Jadi di sini adik-adik nanti harus menginstal Unity 3D. Nah, pas menginstal Unity 3D itu editor code-nya centang yang Visual Studio. Nah, sebenarnya mungkin nanti Ibu buat videonya ya, karena sekarang koneksi internetnya sedang tidak bagus kalau siang. Jadi Ibu tuh harus membuat tutorial tuh malam-malam supaya internetnya bagus ya. Jadi nanti Ibu sedikit ada simulasi video tutorial bagaimana menginstal Unity 3D ya. Tapi kayaknya ada sebagian yang udah bisa ya, boleh ngajarin ke teman-temannya. Itu bagaimana menginstal Unity 3D, kemudian Visual Studio, karena itu sudah include ya di dalam installernya. Di dalam installernya itu Unity 3D. Kemudian kita itu mau milih apa? Mau nanti build-nya mau kemana? Misalkan build ke Android, berarti kita pilih yang Android ya. Pas kita centang Android itu pasti dia langsung download dan install SDK JDK kalau yang terbaru ya. Kalau yang pernah Ibu install, kan Ibu kemarin install yang versi 2019. Nah, itu kita harus mencentang Android ya, Android application. Jadi build ke Android itu pasti nanti kita akan gunakan. Jadi Android-nya dicentang, kemudian Windows dicentang ya PC. Kita kan ini Windows. Nah, kalau web nggak usah karena Ibu mah belum pakai pemrograman game web ya, itu di semester 7. Biar nggak terlalu berat, jadi sesuai kebutuhan aja. Nah, kemudian Visual Studio-nya itu dicentang, jadi langsung terinstall semuanya. Itu satu paket. Kalau adik-adik teliti jeli itu pasti terinstall semua ya. Dan menginstalnya memang lumayan lama karena package-nya itu size-nya gede banget ya. Jadi lebih dari 1 giga. Lebih dari 1 giga. Ya, Visual Studio aja 1 giga lebih. Unity juga 1 giga lebih. Jadi memang space-nya itu kalau lebih aman itu space-nya lebih dari 100 giga ya. Di laptopnya. Kalau RAM-nya berapa Bu? RAM-nya yang aman. Yang aman itu sebenarnya yang paling aman ya, paling aman gitu. Paling aman ya pasti yang 16 GB ya. Tapi 18 GB juga udah aman banget. Dan 4 GB juga masih bisa ya, karena kita belum menginstal software yang lain ya. Jadi 4 GB masih bisa jalan, cuman mungkin nanti ketika render ya agak lama mungkin ya. Tapi sabar aja, alhamdulillah udah ada laptop juga ya. Jadi kalau yang 4 GB mau di-upgrade RAM-nya ke 8 GB itu lebih bagus ya. Laptop itu juga ini masih 8, belum 16, tapi alhamdulillah lancar-lancar aja ya. Cuman kemarin SSD-nya memang ganti, jadi lebih cepat. Nah, karena itu memang mengajar mengajar game ini device-nya lumayan gitu ya. Dosen juga harus punya device yang mumpuni kalau mengajar kayak misalkan mengajar di
jurusan lain ya, yang selain desain, kayak misalkan mengajar di jurusan pariwisata atau yang lain, ya laptopnya nggak usah yang standarnya tinggi-tinggi karena kita hanya tampilkan PowerPoint gitu kan. Praktikum juga bukan online, tapi praktikum di misalkan pariwisata kuliner ya, praktikum di lab lab kitchen ya, lab dapur gitu ya. Jadi ya nggak usah laptop yang tinggi-tinggi, tapi kalau kita anak-anak desain game tech, nah itu laptopnya memang harus yang speknya itu tinggi ya, supaya hasilnya juga bagus dan efisien ya, efektif waktunya. Kalau misalkan laptopnya masih kecil ya, RAM-nya itu kita habis waktu untuk menunggu ya, misalkan loading dari scene satu ke scene lain itu gantinya lumayan lama gitu ya. Jadi ya adik-adik di sini semuanya udah punya laptop kan? Ada yang ini? Oh iya, Ibu lupa, Ibu nggak bisa dengar ya. Coba dijawab aja. Oh, ini Azmi udah. Oke, Azmi jauh amat. AI itu bukan semester 7, Azmi semester 4 kalau nggak salah. Ada yang belum? Siapa aja yang belum? Tinggalnya di mana? Nah, kalau yang di Jakarta, Ibu masih bisa usahakan pinjam lab ya. Jadi Ibu ke kampus hari Rabu aja pas ngajar kalian gitu kan. Nggak ngangkat. Nggak ngangkat apa ini Akbar. Kayak ngangkat barbel aja. Nggak bisa untuk bekerja. Oke, Akbar, Adrian. Oke, nanti data aja ya. Jantingannya harus di Jakarta, catatan ya. Kalau di luar kota ya harus beli kalian ya. Oke. Jadi, ya betul, Haikal. Terima kasih responnya. Nah, jadi di data aja ya, supaya Ibu bisa mengajukan dan slotkan gitu lab itu untuk perkuliahan kita di hari Rabu ya, hari Rabu jam 10 lah, nanti mah Ibu geser ke jam 10 aja ya biar nggak tahu siang, sebentar lagi ini mau azan juga ya. Nah, jadi ya oke, Danung tolong didata ya per kelas ya di angkatan ini ya. Jadi nanti Ibu khusus untuk mata kuliah Ibu nanti Ibu akan mengajukan peminjaman web. Tapi jangan lebih dari 10 orang ya. Kalau yang ada mah jangan diada-adain jadi nggak ada supaya bisa ke kampus. Jangan ya, kasihan teman-temannya, dan Ibu juga nggak mau kalau ngajarnya banyak-banyak ya. Jadi maksimal berapa baris ya? Maksimal 8 orang lah ya, 8 orang per kelas tuh. Paling banyak 10. Karena hanya 5 baris, ya 5 baris 2 banjar 5 baris. Jadi kalau satu banjar, satu baris kolom dan barisnya masing-masing diisi 1, berarti kan 10 orang. 10 orang masih bisa ya. Jangan lebih dari 10 orang. Kalau bisa ya cuma 5 orang, 4 orang gitu kan. Jadi kalau yang udah ada mah jangan jangan ke kampus lah ya, biar aman. Gitu. Nah, kemudian itu pun sebenarnya untuk tatap muka ini sebenarnya hanya dibatasi 40% aja, ada ya. Jadi ke kampus itu misalkan ada 16 pertemuan, 40% berarti berapa? 25%. 4 pertemuan aja kan? 4 pertemuan aja ke kampus itu sebenarnya. 10 orang per kelas atau semua kelas? Oke. Jangan 10 orang deh, 8 orang per kelas maksimal ya, maksimal 8 orang per kelas, oke? Maksimal per kelas. Jadi satu kali mata kuliah itu 8 orang maksimal ya yang mau menggunakan lab. Begitu ya. Jadi nanti juga tidak akan terjadi penumpukan. Syukur-syukur ya cuman 1-2 orang gitu kan. Jadi Ibu juga space-nya banyak di ruang tersebut. Oke. Nah, jadi nanti didata aja ya Danung, tapi Ibu mohon sekali yang punya laptop mah jangan ke kampus ya. Oke, karena kita memang sudah turun ya kasusnya. Sebenarnya bukan fobi juga, tapi kita lebih saling menjaga aja ya, menjaga aja supaya aman untuk kita dan keluarga juga ya. Ibu juga karena masih punya anak kecil-kecil gitu kan. Jadi Ibu kalau ngajar prefer online sebenarnya. Nah, kemudian seterusnya
Nah, jadi kita nanti akan memperdalam bagaimana kita memprogram game dengan menggunakan bahasa pemrograman C# ya. Sebenarnya di Unity itu bisa menggunakan C# atau JavaScript. Nah, tapi di sini Ibu mengarahkan untuk menggunakan pemrograman C# ya. Kemudian capaian pertemuan. Oke. Bahasan apa saja yang akan kita bahas pada semester ini? Tentunya kita harus ada introduction dulu ya. Perkenalan dengan game, pemrograman game 2 dimensi. Mungkin kita sedikit bercerita tentang sejarahnya, genre gamenya, tools yang digunakan, developer game yang ada di Indonesia gitu, yang ada sekarang sedang booming gitu kan. Nah, kemudian mahasiswa memahami dan mampu mengimplementasikan dasar pemrograman dalam pemrograman game. Jadi kita implementasikan konsep-konsep seperti algoritma runtutan gitu ya, kemudian looping ya, kemudian condition, nah itu pasti sering digunakan. Kemudian mahasiswa memahami, memiliki wawasan dan mampu mengimplementasikan transformasi objek. Nah, jadi transformasi itu adalah perubahan ya, adik-adik. Transformasi. Kalau dulu kita zaman tahun 98 itu reformasi ya. Apa namanya, pengubahan kembali. Ini transformasi, perubahan apa? Perubahan apa nih maksudnya? Perubahan posisi bisa, perubahan skala bisa, perubahan rotasi juga bisa. Ya, jadi kita bisa memberikan perintah untuk transform. Ya, transform itu artinya berubah kan ya, berubah. Berubah posisinya bisa. Jadi itu dinamakan translasi. Kalau berubah posisi kan di matematika gitu ya. Ada konsep translasi gitu kan, kemudian apa deh, refleksi, pencerminan dulu ya belajar matematika. Kemudian ada rotasi, ya rotasi itu perputaran. Jadi objek yang tadinya sudutnya 20 derajat, misalkannya di rotate kita menjadi 180 derajat. Atau di rotate sejauh 180 derajat nanti posisinya jadi bagaimana. Kemudian nanti arahnya jadi bagaimana gitu ya. Kemudian transformasi skala, yang tadinya skalanya 1, mungkin gamenya ketika mijit sebuah tombol dia akan zoom gitu ya, ngezoom terus ngezoom sampai besar gitu ya, berarti transformasi skala kan, satu kali mijit itu berapa skala perubahannya gitu kan. Nah, jadi transformasi yang dimaksud di sini adalah terkait dengan posisi, kemudian dengan rotasi, dan juga dengan skala. Selanjutnya, mahasiswa memahami, memiliki wawasan, dan mampu mengimplementasikan algoritma collision detection antar objek. Ya, jadi algoritma collision detection ini pasti sangat aplikatif ya, dan nggak mungkin game nggak ada collision-nya gitu ya. Jadi kayak kita misalkan tabrakan antar objek nih, si Mario Bros nabrak koin ya, koinnya hilang kan ya. Mario Bros nabrak batu, dia jadi di restart mungkinnya gamenya. Mungkin si Angry Bird nyentuh keranda-keranda di depannya, skornya jadi bertambah gitu kan. Nah, itu menggunakan collision detection algorithm ya. Jadi di sini kalau di game itu pasti bicaranya antar objek. Kenapa? Karena kita memprogram objek ya, bagaimana objek itu bisa bergerak atau bisa berperilaku sebagaimana yang kita harapkan ya. Alhamdulillah udah azan. Adik-adik stop dulu ya. Oh, ini sudah komat, ternyata tidak terasa. Nah, mahasiswa memahami, memiliki wawasan dan mampu mengimplementasikan transformasi objek. Tadi sudah Ibu jelaskan. Kemudian collision detection itu juga sebuah algoritma yang pasti harus kita kuasai ya di dalam pemrograman game ini. Kemudian bagaimana kita bisa membuat animasi untuk game sesuai dengan kebutuhan gitu kan. Kemudian mampu merancang user interface dalam Unity, bagaimana kita bisa membangun UI gitu ya untuk game puzzle kita gitu ya, supaya UI-nya responsif bagaimana gitu kan. Kemudian mahasiswa mampu mengimplementasikan sound pada sebuah game, nggak terlalu sulit kalau mengimplementasikan audio ya. Kemudian mahasiswa memahami memiliki wawasan tentang kecerdasan buatan dalam game. Memang AI ini perlu pemahaman yang lebih dan perlu basic matematik yang kuat untuk AI ya, karena berhubungan dengan algoritma, semuanya algoritma itu AI.
Kemudian bagaimana membangun game, tic-tac-toe game klasik ya, game puzzle, space shooter, dan terakhir adalah adik-adik diarahkan membuat aplikasi game 2 dimensi secara individu ya. Kemudian yang bisa mengimplementasikan artificial intelligence itu kemungkinan besar bisa mendapat nilai A ya, karena jarang sekali yang mengimplementasikan AI. Oke. Selanjutnya adalah ini organisasi materi yang barusan ya. Oke. Strategi perkuliahan kita secara online ya defaultnya. Kalau belum praktikum kita online aja ya di rumah. Kemudian referensi utamanya ini kita pemrograman game juga harus menguasai game design ya. Jadi kita bagaimana merancang sebuah game. Kalau dulu sama Pak Dedi ya belajar game design. Kalau sekarang sama Pak Krisna ya dosen praktisi. Nah kebetulan Pak Dedi beliau sedang mengampu kuliah S3 ya dan mau ke Taiwan sebentar lagi. Jadi beliau tidak mengampu mata kuliah semester ini. Jadi game desainnya diampu sama dosen luar. Nah, adik-adik perlu memahami, meskipun kita di pemrograman, kita perlu memahami game design ya. Jadi bagaimana kita mendesain sebuah game. Karena kita juga sebagai programmer harus mengetahui nih, serumit apa program yang akan kita bangun ini gitu kan. Kalau misalkan nanti diajak diskusi sama desainer game, harus kritis tuh. Misalkan nanti pengennya si player enemy-nya pengen gini. Nah, itu bisa direalisasikan nggak sama programmer gitu kan. Jadi programmer itu juga dia pasti akan terlibat dalam merancang gamenya. Karena ya programmer itu dia yang akan membuat gamenya. Kalau desainer kan hanya mendesain aja, merancang. Bagaimana game ceritanya dari awal sampai akhir, kemudian desain levelnya seperti apa, itu kan desainer game. Tapi yang bisa menerjemahkan idenya desainer ke dalam program ya programmer. Jadi kita juga harus berkontribusi, maksudnya harus kritis ketika merancang game ya. Jangan iya aja. Oh iya bisa, tapi kita nggak mengukur juga. Maksudnya ini sebenarnya ini terlalu rumit nih diimplementasikan pakai pakai kecerdasan buatan pun susah gitu kan. Nah itu nggak bisa dikembangkan berarti gamenya. Kalau kita tidak kritis bisa jadi malah game kita nggak jadi. Ya jadi game design juga meskipun itu bukan pemrograman ya, tapi itu berhubungan dengan nanti gamenya bisa dibangun atau tidak. Jadi adik-adik harus memahami game design juga ya. Jadi silakan baca referensi tentang game design ya dari Bob Betts ini ya, game design ini boleh dibaca-baca. Kemudian ini lebih ke implementatif ya, bagaimana membuat game RPG kalau nggak salah ini, yang Halpern J developing to the games with Unity. Dengan menggunakan C# ini lebih ke RPG ya, tapi di sini komplit banget. Ini adik-adik bisa download e-booknya dan itu komplit banget dari awal sampai akhir, sampai gamenya jadi ada skripnya semuanya di sana. Kemudian ini learning C# programming. Nah ini sangat membantu banget nih. Yang ketiga ini learning C# programming with Unity 3D. Jadi ini benar-benar dari basic ya. Kita belajar ngoding di C#. Itu meskipun bukan untuk program game ya. Misalkan untuk menjalankan rutinitas sehari-hari ya, bukan untuk membangun program game misalkan itu di sini diberikan contoh. Jadi mulai dari yang basic sampai yang yang basic sampai yang extend level gitu ya, ada di buku ini yang Okita Learning C# Programming with Unity 3D. Nah, coba adik-adik sekarang sambil searching ya, Ibu berikan tugas mandiri. Ya searching Bob Betts, ini semuanya e-book ya, e-book. Bob Betts ini Betts B itu artinya B yang di belakang itu ada Bob. Bob Betts Game Design Second Edition. Nah itu silahkan download, itu pasti ada tuh. Kemudian Halpern J Developing to the Games, itu juga ada e-book ya. Kemudian yang ketiga Okita A Learning C#. Ini lengkap banget 600 halaman, Ibu juga belum tamat ya. Tapi Ibu lihat di dalamnya itu lengkap banget pemrogramannya, mulai dari dasar pemrograman, kemudian OOP dan game ya. Jadi
kalau adik-adik rajin tuh, yang kita itu dirahap semuanya tuh, insya Allah jadi native banget di C# ya. C#-nya Unity gitu. Dan ini kan soalnya C# programming with Unity 3D. Nah, oke. Nah, itu referensi utamanya. Penunjangnya dari mana? Kalau penunjang adik-adik bisa ikutan kursus Coursera, ya Udemy. Itu banyak sekali kursus-kursus tentang pemrograman game 2D. Itu bisa digunakan untuk meningkatkan skill ya. Karena kalau sekarang mah dosen itu hanya fasilitator saja ya, kita hanya fasilitator, adik-adik itu diarahkan untuk bisa di skill ini tuh dengan ditunjang oleh sumber dari luar gitu ya. Karena ya kalian akan lebih cepat belajarnya karena informasi itu dari kanan dan kiri, atas dan bawah kita bisa peroleh ya. Kalau nunggu-nunggu dosen nggak mungkin deh. Sekarang nggak mungkin ada yang kayak gitu. Pasti kalau coba ini apa pengertiannya langsung googling kan, googling oh dapat e-booknya, oh bisa lebih lancar gitu daripada dosennya. Ya bisa karena memang kita sebagai dosen itu fasilitator adik-adik supaya adik-adik bisa lebih memperoleh ilmu yang lebih banyak dibanding dengan kita ya. Nah kemudian, nah itu tentang referensi. Tugasnya, bukan tugas ya, penilaian dari mana saja. Penilaian itu dari UTS, UAS, dan tugas ya. Tugas itu bobotnya 40%, UTS 20%. Kemungkinan UTS masih tulis ya kalau UTS. UASnya produk akhir itu adalah berupa game education 2 dimensi ya. Game 2D education, nah itu nanti 40%, nanti dipresentasikan juga. Jadi dulu itu ada yang presentasi, ada yang nyontek tuh gamenya, ya udah nggak ibu lulus karena harus ngulang tuh, jangan sekali-kali nyontek ya. Cuman ganti aset aja gitu, cuman ganti aset, konsepnya sama, nggak ada yang baru. Jadi cuman benar-benar aset aja yang diganti gitu. Meskipun kalian mengerjakannya bersama-sama, tapi harus kreatif ya, karena kita masih tahap belajar ya pasti sering bekerja bersama-sama ya, mengerjakan tugas bareng gitu kan. Itu nggak apa-apa bagus tuh, tapi jangan copy paste ya. Tapi kalau yang kerjasamanya misalkan 3 orang, yang 2 ini mikir, yang 1 ngeliatin gitu ya, tiba-tiba pas akhir hanya copy paste tugasnya gitu ya, jangan seperti itu ya. Meskipun dapat nilai bagus nanti ilmunya nggak berkah, jadi harus berjuang sendiri. Kriteria penilaian itu ya sesuai dengan di Polimedia ya kriteria penilaiannya. Oke, Ibu share dari ini deh. Kriteria penilaian kita itu untuk mendapatkan nilai A itu lebih dari 90 ya. 90 sampai dengan 100 itu A. Kemudian A- itu dari 80 sampai 90, B plus itu dari 76 sampai 80, B itu dari 71 sampai 75, kemudian C plus, B min dulu ya. B min itu dari 66 sampai 70, kemudian ada C plus ya. C plus. Nah, jadi ada C plus, ada B min, pokoknya mah kriterianya banyak banget ya. Jadi adik-adik ini dipermudah sekali ya untuk memperoleh nilai yang bagus. Karena dari A itu nggak langsung ke B. Kalau Ibu dulu zaman kuliah nggak ada AB ya. Nggak ada A min, nggak ada B plus, nggak ada AB, nggak ada misalkan B plus ya A min, nggak ada. Dulu mah A, B, C, D, E gitu ya. Jadi cuman 4, 3, 2, 1, 0 gagal gitu. Kalau sekarang 4, habis 4 3,7, rentangnya 3,3 sampai 3,7 tuh amin itu. Jadi masih besar. Kemudian B itu rentangnya dari 2,9 B itu 3 ya, B itu sama dengan 3. Tapi kalau B plus itu rentangnya dari 3,0 sampai 3,3. Jadi amin dengan B plus itu sama-sama di 3 tapi lebihnya berbeda gitu ya. Jadi komanya yang membedakan. Kemudian ya itulah adik-adik perjuangkan yang sampai dapat nilai C, D, dan E ya. Kerjakan tugasnya sebaik-baiknya. Ya dalam perkuliahan atau pokok bahasan ya. Oke, perkuliahan pertama. Hari pertama kita bahas kontrak perkuliahan, pengantar game ya, persiapan environment, software yang digunakan dalam perkuliahan. Nah, minggu depan kita bahas pengantar pemrograman game dengan Unity 3D. Penjelasan mengenai game objek, mengenai environment Unity. Oke. Mungkin masih sedikit membahas tentang ini ya, pengantar tentang kita mereview lagi ya dari dulu
yang sudah kita pelajari dasar pemrograman, bagaimana kita membuat statement untuk looping ya di C#, bagaimana kita membuat statement untuk condition ya, bagaimana kemudian kita menggunakan enkapsulasi fungsi-fungsi apa yang ada di Unity C# gitu, kayak misalkan interface enumerator gitu kan, itu fungsinya untuk apa. Jadi kita banyak membahas fungsi-fungsinya dulu ya, baru setelah itu kita implementasikan untuk transformasi, algoritma collision detection. Jadi konsep-konsep pengenalan sintaks mungkin ya, pengenalan sintaks untuk C# itu nanti kita akan perdalam ya di pertemuan-pertemuan awal. Ya. Oke, yang penting sih sebenarnya ada itu ketika memprogram ya, sebenarnya pakai bahasa pemrograman apapun, itu pasti algoritma yang kita kerjakan kan. Jadi bagaimana kita mengimplementasikan sebuah algoritma ya, supaya sebuah kejadian yang kita harapkan itu bisa terwujud dengan baik. Algoritmanya bagaimana gitu kan. Nah, kalau udah bisa memikirkan bagaimana algoritmanya, alurnya, sebenarnya pakai bahasa pemrograman apapun juga bisa ya. Nah, jadi kalau bahasa pemrograman itu hanya translator ya, translator dari ide yang kita punyai gitu. Nah, makanya untuk sintaks itu mungkin kalau dihafal banyak kan ya, jadi kita masih nyontek-nyontek gitu, nggak apa-apa kalau bukan ujian mah ya, tapi kalau ujian ya nggak boleh nyontek. Jadi kalau ujian praktikum ya sintaksnya jangan nyontek, makanya harus sering latihan supaya kita hafal ya, hafal sintaksnya kayak gimana sih, atau statement ya. Statement untuk melakukan translasi itu bagaimana sih di Unity gitu kan. Nah, kalau sering melakukan percobaan, trial and error sendiri itu bisa, karena ya sintaksnya itu ada yang macam-macam. Misalkan translasi itu ada yang menggunakan transform.translate, ada yang menggunakan transform.position gitu kan. Dan itu berhubungan dengan variabel di dalamnya. Nanti ada variabel yang harus diisi. Nah, itu kalau kita tidak praktikum, tidak cuman hanya ngebaca aja gini, liatin ibu di komputer ya, itu nggak bisa gitu, pasti lupa lagi. Makanya harus praktikum di laptop masing-masing ya. Nah, begitu. Kemudian pengantar pemrograman game dengan Unity 3D, penjelasan mengenai game objek. Oke, game objek itu yang dimaksud dengan game objek itu apa sih gitu kan. Untuk pertama mungkin kita environment Unity dulu dikenali ya. Kalau yang sudah kenal ya udah, alhamdulillah, berarti ibu skip pengenalan environment-nya. Kalau misalkan pernah belajar tentang Unity 2D gitu ya, environment-nya itu sudah dikenali berarti kan, tinggal di skip aja. Bagaimana membuat proyek Hello World, kita ngeprint sesuatu ke konsol ya. Kemudian mahasiswa mampu memiliki wawasan dan mampu mengimplementasikan transformasi objek. Jadi bagaimana sebuah objek bisa kita pindahkan ya. Bagaimana sebuah objek bisa kita rotasikan, bisa kita ubah skalanya gitu kan. Nah, kemudian selanjutnya itu beberapa kali pertemuan ya. Menerapkan algoritma collision detection. Ini adalah penjabaran dari capaian pembelajaran yang tadi ya. Jadi sampai di pertemuan ke-7, mahasiswa mampu merancang UI dalam Unity. Nah, ini UTS ya. Jadi UTS itu meliputi introduction to game programming, kemudian transformation, collision detection, animasi, UI, baru UTS. Setelah itu selesai UTS, baru setelah UTS itu banyak modul-modul modul based project ya. Jadi modulnya itu berbasis project game yang harus adik-adik kerjakan, itu yang harus selesai gitu dalam pertemuan tersebut ya. Sebenarnya biasanya selesainya nggak pas hari itu, biasanya hari berikutnya baru selesai, nggak apa-apa. Soalnya modulnya banyak gitu ya, modulnya banyak, dan itu mengasah skill bagaimana kita membangun sebuah game gitu ya. Misalkan membuat game tic-tac-toe, biasanya ibu kalau menggunakan referensi dari Unity-nya langsung ya, website Unity. Jadi dia sudah ada prosedur-prosedurnya dengan baik gitu, dan bisa dengan mudah dipahami meskipun dalam bahasa Inggris. Nah, kemudian sampai di terakhir presentasi mahasiswa membuat game space shooter. Jadi ada project game yang memang adik-adik buat secara utuh ya, dari awal sampai akhir. Misalkan game puzzle, tic-tac-toe, dan space shooter ya. Nah, itu adalah materi-materi yang akan kita bahas selama 1 semester ini
Dan untuk tulisnya itu hanya ada di UTS saja ya. Kalau UAS itu lebih ke produk akhir dan presentasi, pertanggungjawaban dari apa yang sudah dibuat. Ya, jadi kalau ada yang gamenya dibuat ke orang lain, ya itu jangan sampai seperti itu ya. Berarti nilainya bukan untuk kalian, ibu kasih nilainya untuk yang buat. Ya, jadi harus bikinan sendiri. Nah, kemudian selanjutnya pembelajaran kita mulai insya Allah mulai pukul 10 ya. Nanti pukul 10.30 aja, 10.30 ya, 10.15 aja ya. 10.15 kita mulai. Kalau Rabu depan mulainya 10.15 aja. Berhubung khawatirnya Ibu jam 10 minggu depan masih mengajar pagi. Tadinya mau dipindahkan ke hari Senin sih. Mudah-mudahan bisa ya. Kalau misalkan bisa, kita bisa mulai dari jam 10. Peng ya, jam 10 sampai jam 12. Ya, 3 SKS kan ya sampai jam 12 lewat. 3 SKS 150 menit ya, sampai jam 12 lewat 30. Ya, jadi 2 jam setengah. Tapi di samping itu juga nanti ada tugas yang harus dikerjakan ya, karena sebenarnya 3 SKS itu kalau 2 SKS teori, 1 SKS praktek itu ada belajar jadi 5 jam. Makanya panjang banget kan waktunya tuh. Jadi 3 sampai 15 sebenarnya itu tidak dosennya nggak menerangkan terus-menerus ya, kasihan kalau 3 jam nggak berhenti-berhenti kan. Jadi dosen menerangkan paling sekitar awal-awal mungkin 2 jam, 1 jam ya, setelah itu kalian kerjakan tugas mandiri ya begitu. Nah, itu ada kontrak perumahan kita ya. Jadi nanti untuk kelas ini kelas B ya. Oke, ini Ibu lupa. Kadang Ibu nggak bisa tentang kalian. 3B belajarnya kelas 3B disepakati mulai pada pukul 10.00 ya. Nah, supaya kita lebih leluasa waktunya ya, tidak terjepit kayak sekarang jam 11 udah terpotong azan gitu kan. Nah, oke. Nah, jadi toleransi terlambatnya 15 menit ya. Jadi kalau mulai 10.00 itu adik-adik join paling akhir itu jam 10.15 ya. Jadi diwajibkan tepat waktu semuanya. Hanya 15 menit aja ya, karena kalau online itu nggak ada alasan untuk terlambat ya. Kita bisa online dimanapun ya. Asal ada internetnya, makanya kuotanya harus selalu ada ya. Selalu ada. Mungkin untuk kedepannya nanti pendataan nomor telepon udah kan ya? Untuk mendapatkan kuota Kemendikbud. Oke, sudah ya. Ya baik. Jadi oke. Ada yang belum dapat ya? Mungkin harus bersabar ya, karena biasanya beda provider itu beda ya ininya waktunya. Jadi kalau Telkomsel itu lebih aman ya. Lebih aman, biasanya Telkomsel itu cepat. Kalau yang lain Ibu nggak tahu. Kalau Ibu soalnya Telkomsel, Ibu kan dapat kuota Kemendikbud ya, bagi dosen dan guru dapat juga. Nah, banyak juga yang belum dapat, dosen-dosen juga kalau yang belum bukan Telkomsel gitu. Jadi memang kalau bisa nomor yang daftarkan itu Telkomsel biar aman gitu. Aman itu lebih cepat sih Telkomsel itu dapat kuotanya dibanding dengan yang lain. Nggak tahu ya kalau Indosat atau Excel Ibu kurang tahu cepat atau enggak. Nah, kemudian selanjutnya, itu adalah kontrak perumahan kita ya. Ada sedikit materi sebenarnya untuk masalah MSIB. Kalau semester 3 itu, kalau nggak salah 22 SKS ya semester 3 itu. Ntar Ibu lihat dulu ya, di jadwal itu kalian berapa SKS sih? Ibu lupa lagi. Karena Ibu juga yang bikin jadwalnya, tapi lupa ya. Kalian ngontrak berapa SKS sekarang ke semester 3? Coba jawab di chat. Berapa SKS yang kalian ambil? 22 ya? Oke, 22. Nah, berarti kalian harus ngambil 2 SKS, terserah ya.
mata kuliah apa aja di kampus tuh ambil 2 SKS. Karena kampus Merdeka hanya bisa konversi 20 SKS. Ya. Jadi ambil 2 SKS aja. Karena ya harus 22 SKS semester ini, jadi nggak bisa kurang. Kalau yang ini ambil aja yang 2 SKS apa gitu kan. Yang 2 SKS itu dari mata kuliah apa yang nggak dapat dari luar mungkin apa di semester 3 ya. Semester 3 ya cari aja yang 2 SKS apa ya. Nah, kalau yang MSIB itu nggak wajib hadir ya, tapi kalau mau hadir juga nggak apa-apa kan kalian udah registrasi juga. Yang penting kalian lulus di sana ya, jangan sampai nggak lulus. Jadi tugas-tugas di sana banyak, harus lulus dengan bagus supaya dosennya mau konversi. Nanti kalau hasilnya jelek kita konversinya juga males ya. Jadi harus bagus nilainya nanti ya dari Agate. Oke. Nah, baik kita sedikit lanjut ya ke materi. Oke, tentang kontrak perkuliahan ada yang mau ditanyakan? Bu, izin bertanya, boleh Bu? Waduh, Azmi belum terdaftar juga NIM-nya. Oke, ya udah Ibu kasih tahu deh nanti. Ya, Adek, maaf ya. Apa namanya memang harus bawel di sini ya nggak apa-apa, tapi dengan cara yang baik ya, Ibu data dulu ya. Coba nanti apa namanya Haikal Danung atau Muhammad Haikal Bintang. Nanti tolong data ya mahasiswa yang belum terdata di PDD. Kemarin udah ya kasih ya ininya ya. Datanya kan udah ya. Pengerjaan proyek itu sudah ya. Ya sudah kayaknya udah Ibu forward juga ke Pak Adan tapi belum juga ya. Nah, nanti Ibu ini coba kirimkan lagi ya data-datanya Ibu. Soalnya laptopnya ini ganti-ganti, yang ini rusak kemarin pakai yang itu. Yang itunya sekarang dipakai suami Ibu. Karena suami Ibu laptopnya rusak, jadi pakai yang itu yang cadangan. Data-datanya masih di sana, jadi kirimkan lagi aja ya. Nanti Ibu akan tindak lanjuti lagi. Ya, harus bersabar ya. Apa namanya? Pasti insya Allah nanti NIM-nya terdaftar. Biasanya katanya Septemberan memang ya. Harusnya sekarang ya Septembernya udah mau akhir juga. Ya, data lagi yang terupdate ya. Tolong dicek lagi di PDDT-nya kalian udah terdata atau tidak. Siapa tahu kemarin belum, sekarang udah terdata ya. Tolong cek lagi NIM-nya masing-masing udah ada atau belum. Nanti update-nya tolong dikasih ke Ibu ya. Nanti Ibu buatkan surat pengantar ke admin perguruan tinggi di Polimedia ya. Pengerjaan proyek itu nanti berkelompok atau gimana? Individu. Pengerjaan proyeknya individu. Jadi ada bikin apa namanya gamenya masing-masing ya. Gamenya masing-masing sesuai dengan minat adik-adik mau apa namanya mengembangkan game apa. Jadi di sini kalau Ibu lebih menilainya sebenarnya ke logisnya ya, alur logis dari game yang adik-adik bangun. Jadi kalau aset itu sebagai bonus aja karena aset-aset sudah ngambil dari luar. Yang penting adalah pemrograman game adik-adik itu menerapkan algoritma yang benar ya. Benar secara logika dan juga secara leveling itu benar. Jadi kalau kita misalkan menerapkan level design pada game, nah tentunya kita mengetahui dong apa namanya misalkan level 1 itu dia tantangannya apa aja ya. Kemudian kesulitan yang dijumpai apa aja. Nah, nanti di level 2 itu mau kayak gimana gitu kan. Apa aja skill yang ditingkatkan di level 2 dibanding dengan level 1 gitu. Ya, jadi Ibu lebih menilai kepada apa namanya ke kompleksitas dari programnya ya. Jadi kalau secara artnya Ibu tidak terlalu menilai, tapi secara kompleksitas programnya, alur logisnya, gameplaynya ya menarik atau tidak gitu ya. Jadi apa namanya dibuat secara individu ya, individu. Oke, begitu kontrak perkuliahannya jelas ya. Jadi persiapkan dari sekarang temanya kira-kira gamenya apa ya, gitu ya. Sambil nanti kita belajar sambil mempersiapkan untuk apa namanya nanti game yang akan ditampilkan seperti apa sehingga adik-adik mengarah ke sana nanti
latihan bikin gamenya gitu kan. Nah, kemudian selanjutnya adalah sedikit materi. Oke ya, kita sampai jam 1 ya. 30 menit, Ibu sedikit berbagi tentang teori pendahuluan introduction dulu ya. Introduction to game 2D programming. Tab. Oke, sudah kelihatan adik-adik? Ibu ini ngambil dari luar ya, presentasinya. Sudah kelihatan? Sudah, Bu. Oke, baik. Ya, kita bahas sedikit. Yo, 2D game programming. Ya. Ya, jadi perkembangan game itu game digital ya, seiring dengan perkembangan teknologi ya. Jadi teknologi sekarang berkembang sangat pesat, begitupun juga dengan game. Jadi kayak sekarang kan sampai munculnya e-sport gitu kan yang memiliki persyaratan device yang cukup tinggi gitu kan. Nah, jadi perkembangan game itu dia mengikuti perkembangan teknologi perangkat komputer ya. Jadi kalau dulu itu game-game yang berkembang atau yang awal-awal dulu kan ada yang namanya Space War ya dari MIT gitu kan, gamenya baru hitam putih ya, hitam putih. Nah dulu itu merupakan sebuah teknologi yang sangat hebat ya waktu dulu ya, bisa menciptakan Space War. Nah kalau sekarang kan itu udah jadul, udah ditinggalkan ya. Kenapa? Karena sekarang teknologinya udah berkembang pesat, udah bukan itu lagi. Sekarang game itu dimainkan di perangkat handheld sih. Apa saya? Apa? Oh iya, sebentar. Bentar ya adik-adik. Oke, nah bentar. Iya, ini. Ambil. Nah, jadi kalau dulu itu adik-adik boleh searching ya, kayak misalkan dulu ada game game Pong ya, Space War, kemudian game konsol ya, konsol game. Nah, dulu kan secara grafis pun mereka tampilannya sederhana banget kan ya. Nah, jadi hanya hitam putih atau dingdong ya dulu. Jadi perkembangan game ini seiring dengan perkembangan komputer ya. Jadi komputer itu sekarang berkembang sudah sangat sangat pesat sekali ya. Kita ada laptop, kemudian juga laptopnya sekarang tipis-tipis ya dengan spek yang tinggi ya. Kalau dulu kan laptop itu gede banget ya, satu ruangan lab itu satu desktop ya, satu komputer. Komputer itu gede banget, CPU-nya besar banget dulu ya waktu awal-awal. Ibu nggak bisa di sini soalnya nggak ada desainnya. Dan itu pun warna yang ditampilkan hanya hitam putih saja gitu ya. Nah itulah perkembangannya. Pokoknya perkembangannya itu pesat sekali ya. Kurang dari 100 tahun itu udah sudah sangat jauh perkembangannya ya. Nah, oke. Jadi di sini berbicara dengan 2D games gitu kan. 2D games itu digital ya. 2D games itu bagaimana kita mengencode karakter grafik. Jadi bagaimana karakter itu diterjemahkan kan ya. Misalkan sprite, bagaimana sprite itu diterjemahkan ke dalam bytes kan 0101 gitu kan oleh komputer gitu ya, sehingga grafisnya itu bisa tampil sesuai dengan yang seharusnya. Jadi bagaimana player itu bisa nampil seperti player gitu kan. Nah, jadi penerjemahan ya yang penerjemahan yang dilakukan oleh bahasa mesin ya, bahasa mesin di sini, sehingga grafis 2D yang diharapkan itu sesuai dengan seharusnya ya. Kemudian di dalam
2D games itu kita mengenal apa aja sih? Mengenal sprites ya, kemudian sprites itu macam-macam. Ada sprites untuk player, untuk enemy, untuk background gitu ya, untuk icon-icon, untuk map gitu kan. Nah, bagaimana sistem dapat mengencode karakter grafik tersebut gitu kan, sehingga tampil selayaknya begitu. Kemudian bagaimana juga mengencode background image, karakter grafik, kemudian icon navigation ya, sehingga ya semuanya bisa tampil seperti yang sekarang kita lihat di device kita masing-masing ya. Kemudian bagaimana juga sistem itu bisa menyimpan, misalkan ya, menyimpan skor, menyimpan map gitu kan, itu kan yang dibicarakan di 2D games. Jadi bagaimana kita bisa melihat player ya di dalam device kita. Nah, komputer itu bekerja seperti apa gitu kan. Nah, di di game engine yang kita gunakan itu Unity 3D, ya bagaimana kita memanipulasi objek tersebut ya sehingga dia bisa tampil seperti yang kita harapkan gitu. Ya, jadi di sini 2D games itu dia secara grafis dia menggunakan sprites ya, asset image, tapi bukan berarti 3D juga tidak bisa di-includekan di sini, bisa. 3D itu bisa digunakan di 2D games, tapi dia tampilnya flat ya, hanya koordinat X dan Y, hanya panjang dan lebar, tidak ada ketebalannya, jadi tetap flat munculnya ya. Jadi kalau ingin misalkan memberikan efek 3 dimensi di 2D games itu gunakan aja shadow ya. Jadi kayak ada bayang-bayang gitu kan, sehingga itu muncul seperti 3D gitu. Kalau 2D, kenapa dipilih 2D? Biasanya karena berhubungan dengan size file ya, ukuran file yang besar kalau 3D. Kalau 2D kan cenderung lebih kecil dibanding dengan 3D ya. 3D itu kan satu kali meload model itu kan baca vertex-vertexnya itu berat ya. Jadi pas ngerendernya juga berat. Jadi ketika kita mau membangun game 2D lebih cenderung lebih mudah lah gitu ya dibanding dengan game 3D ya, secara perangkat ya. Game 2D lebih mudah. Tapi kalau alur logisnya ya sama aja sih. Kalau yang 2D juga banyak yang rumit-rumit ya gamenya. Tapi memang lebih rumit 3D ya. 3D itu di semester 5. Kalian akan pelajari semester 5. Nah, jadi 2D games itu kita pasti akan menjumpai sprite ya. Sprite itu apa sih ya? Sprite itu adalah grafis ya. Grafis di 2D game. Sprite, aset grafis. Jadi ada sprite player, ada sprite enemy, ada sprite background ya. Jadi sprite itu adalah aset grafis pada game kita, disebut sprite. Nanti juga adik-adik akan membuat sebuah membuat sebuah folder namanya sprites. Itu adalah berisi semua grafis yang kita gunakan di dalam game kita ya. Nah, kemudian seperti ini kan, nih ada space shooter misalkan. Ini apa ya, space shooter atau apa? Nah, jadi misalkan space shooter ini kan untuk menciptakan animasi dari ini misalkan ya, pesawat nih ya, pesawat tempur. Pesawat tempurnya itu bisa menembak, atau bisa bergerak. Nah, itu kan dia bisa mengeluarkan animasi api menyala-nyala di belakangnya ya. Itu kan dia membutuhkan beberapa sprite ya. Beberapa sprite kita gabungkan ya. Kemudian pada timeline-nya kita ubah waktunya di jeda-jeda sehingga dia akan muncul animasi seperti pesawat mengeluarkan api di belakang gitu kan. Itu membutuhkan ya minimal 3 sprite. Jadi pada project kita nanti kita tidak asing lagi dengan sprite karena itu pasti adalah objek yang kita manipulasi ya. Jadi ada sprite player, sprite enemy, sprite obstacle, sprite untuk icon navigation. Mungkin iconnya kan tombolnya pengen kita ganti ya. Jadi buttonnya bukan bawaan dari Unity, tapi buttonnya kita ganti dengan icon yang kita bawa. Itu juga sama masuknya ke sprite. Kemudian juga background ya. Jadi semua grafis 2D yang kita gunakan di dalam project game kita. Nah, kalau black and white udah nggak zaman ya sekarang mah. Kecuali kalau misalkan memang ada yang mau bikin game yang pesannya tuh klasik ya, zaman dulu. Nah, mungkin black and white. Itu sebenarnya tergantung desain game kita seperti apa ya. Jadi ini tergantung kita mau mengembangkan game dengan grafis yang seperti apa. Kalau
yang mau powerful warnanya, ya berarti ukurannya nanti akan lebih besar dibanding dengan yang hitam putih ya. Juga kita bisa melakukan kompresi, penekanan pada size file sprite-nya ya, dengan memilih memilih pixel-pixel yang ada ya. Jadi kita bisa memilih yang misalkan asalnya ukurannya 2048 jadi 1024 gitu ya. Nah, jadi kita bisa mengkompres ukuran sebuah sprite dengan memilih kompresi sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi mungkin kita tampilnya nggak usah yang bagus-bagus banget gitu ya secara grafis. Pixel juga nggak apa-apa gitu ya ininya tampilan grafisnya dalam bentuk pixel juga misalnya gitu untuk menghemat ukuran. Kayak game Mario Bros kan gitu ya, bentuknya kan agak sedikit pecah-pecah gitu kan. Jadi belum tentu juga ketika misalkan visualnya powerful bagus gitu ya, banyak orang yang pakai belum tentu juga. Tapi orang biasanya memang pertama lihat penampilan dulu kan ya. Ya jadilah pertimbangkanlah kalian bikin game seperti apa gitu ya. Kalau memang misalkan harus grafisnya bagus ya karena ceritanya tentang sesuatu, misalkannya kalau nggak bagus tuh nanti ya orang nggak akan nggak mau bermain misalkan kan. Nah jadi makanya tadi perlu difahami dalam perancangan gamenya ya. Kalian akan membuat game yang seperti apa itu berpengaruh pada pemilihan pemilihan aset yang digunakan ya, termasuk dari segi visualnya, warnanya ya, apakah harus memang misalkan warnanya itu yang 16 color atau cukup yang 8 bit atau bagaimana gitu kan. Nah, kemudian ini masih tentang sprites ya. Jadi sprites itu size-nya bisa beda-beda ya. Mungkin satu sprite itu pas kita insert, pas kita import ke dalam project kita, itu dia ukurannya misalkan 1 mega ya. Itu ukuran aslinya. Tapi kita bisa kompres tuh, bisa perkecil. Bisa perkecil supaya ukuran file game kita nggak terlalu besar. Berarti kita kompresi nih, misalkan asalnya aslinya segitu ya. Kemudian kita kompresi menjadi ukuran 512 misalkan ya. Atau setengahnya lagi 256. Jadi nanti ukurannya juga akan berkurang. Kalau misalkan memang tidak terlalu banyak ngaruh ya secara visual, ya udah kita pilih yang paling kecil ya supaya game kita tidak terlalu besar ukurannya ya. Kemudian juga di dalam membuat game itu perlu diperhatikan dari segi bagaimana kita menentukan layer ya. Layering pada game itu penting gitu ya. Kita memilih layer player mungkin kan, layer background dan sebagainya. Nah, itu kita nanti praktik aja ya. Oke, nanti ini ada color panelnya ya. Nanti ada panel color di Unity. Tinggal memilih saja nanti warnanya yang sesuai dengan kebutuhan, ya, sesuai dengan game yang kita butuhkan. Nah, jadi ini ada grid di dalam game kita mungkin kayak misalkan Tic-Tac-Toe kan dia membutuhkan grid ya. Ada grid, bagaimana kita membangun grid di sebuah game dengan menggunakan UI pada Unity gitu kan. Apakah kita harus import file yang berbentuk table atau kita cukup membangun grid itu gitu ya, table itu dengan menggunakan UI Unity aja. Karena nanti kita bisa uji coba ya bagaimana membuat grid di Unity gitu kan dengan menggunakan UI Unity. Ini kalau ini tile map juga bisa diimplementasikan apalagi untuk RPG game ya, untuk 2D. Oke, selanjutnya ya ini di skip aja. Ini Ibu lebih ingin ke mengenalkan algoritma sebenarnya. Algoritma. Oke, ini apa masih tiles ya. Terrain kalau di kita jarang menggunakan terrain ya di 2D 2D game, oke. 2D game algoritma pada 2D game ya. Mungkin kita akan membangun sebuah game yang berbasis screen. Algoritmanya bagaimana? Kemudian algoritma untuk scrolling game. Jadi game yang kita scroll gitu ya, algoritmanya bagaimana?
Kemudian multi-layer engine. Di dalam Unity juga multi-layer. Jadi layernya bisa untuk apa namanya? Untuk menempatkan player di layer berapa, menempatkan background gitu ya, menempatkan enemy dan seterusnya ya. Kemudian bisa nggak tampil semi 3D? Kalau Ibu coba sih 2D aja ya di Unity. Oke. Misalkan di sini apa namanya? pseudocode dari sebuah algoritma di game gitu ya yang berbasis screen ya. Screen di sini maksudnya adalah kayak screen komputer kita ya. Jadi kita bermain itu di wilayahnya screen kita, nggak keluar dari sini, gitu kan. Nah, misalkan kita berbasis screen itu menggunakan ukuran 320 kali 240 pixel gitu ya. Nah, ukuran tersebut digunakan untuk mengembangkan 32 kali 32 tiles gitu ya. Jadi di sini apa namanya? Pseudocode-nya adalah jadi kalau tiles itu kan tadi apa namanya kotak-kotak itu ya, dia ada sumbu X, ada sumbu Y kan. Kalau 2 dimensi berarti koordinatnya antara X dan Y, X and Y gitu kan. Di sini sehingga kita deklarasikan apa namanya dua buah variabel ya, dua buah variabel untuk mewakili posisi di koordinat X dan posisi di koordinat Y ya. Di sini X itu menunjukkan screen wide ya. Kemudian Y itu menunjukkan screen height per tile height gitu ya. Nah, di sini menggunakan looping nih, looping. Kenapa looping ya? Karena kan untuk apa namanya array ya, ini array mulai dari indeks ke 0 gitu kan sampai indeks terakhir itu formulanya sama. Nah, di sini misalkan apa namanya kita akan membangun 320 pixel kali 240 pixel gitu ya. Kemudian kita akan membuatnya menjadi 32 kali 32 tiles gitu ya. Nah, jadi ada define tile width. Ya, kalau itu define ya. Define ini menggunakan biasanya kalau C# itu using ya C#-nya Unity. Tapi deklarasi variabelnya udah betul nih, integer x tiles. Ya, kalau define itu mungkin di pemrograman apa sih ya? C. Nah, kalau integer x tile ini ada deklarasi variabel untuk sumbu x, ini variabel untuk sumbu y. Ini for ini menunjukkan looping ya, bagaimana kita meng-create tile di sumbu x dan sumbu y. Ini dia menggunakan acuan screen ya. Jadi dia screen based game. Jadi untuk membangun tilesnya ini adalah apa namanya pseudocode untuk membangun tilesnya. Jadi membuat mappingnya ya. Jadi membuat mapnya, kita tentukan ukuran screen-nya berapa pixel, kemudian wide-nya berapa pixel, high-nya berapa pixel, kemudian nanti dia akan dibagi menjadi 32 kali 32 tiles gitu ya. Jadi ini berbentuk matriks ya. Oke, adik-adik kembali ingat-ingat ke matematika. Nah, kemudian untuk 2D game as algorithm untuk scrolling game. Ya, jadi algoritma yang kita gunakan dalam ya. Nah, misalkan create a larger than screen game world that we can continually explore from a sliding camera. Jadi ciptakanlah atau buat ya sebuah environment yang lebih besar dibanding dengan screen game world, dibanding dengan screen layar kita gitu ya. Gitu yang kita dapat mengeksplor secara lebih kontinu gitu ya dengan menggunakan apa namanya sliding. Jadi kalau misalkan ukuran layarnya seginian, ukuran apa namanya handphone kita segini, maka background yang kita ciptakan itu lebih besar dari ini, bisa 2 kali atau 3 kali. Ya, algoritma itu kita harus memiliki sebuah aset ya yang memiliki ukuran lebih besar dibanding dengan screen game kita, ya. Jadi karena mau di-scroll kan, kebayangkan kalau misalkan kita nge-scroll game, tapi di atasnya udah batasnya gimana? Nggak bisa di-scroll dong kan? Jadi kita harus menciptakan sebuah environment yang lebih besar dari device kita. Gitu. Jadi buatlah apa namanya aset yang lebih aset background yang lebih besar dibanding dengan device kita ini ya. Nah begitu mungkin lebihnya bisa 3 kali lipat, 5 kali lipat sehingga nanti pas scrollingnya ya. Sebenarnya scrolling itu kan nggak terus-terus scroll sampai akhir, tapi dia looping juga ya. Setelah titiknya udah sampai akhir, kita apa namanya maju lagi ke titik pertama. Gitu. Kemudian
di sini ya more complex than screen based game ya, karena kan kita menggunakan scrolling ya tadi. Jadi kita bagaimana bisa membuat sistem yang kita bisa melakukan scrolling. Jadi kita scroll nggak ada ujungnya kan. Bagaimana kita menycroll tapi di background itu sebenarnya udah habis, cuman kita looping ke awal, bukan looping. Nah, bagaimana kita menciptakan statement untuk melooping background sehingga scrolling tetap berjalan, nggak ada habisnya, gitu kan? Nah, Super Mario Bros juga dia kan scroll backgroundnya lebih besar dibanding dengan layarnya ya. Jadi si Super Mario itu dari level 1 ke level akhir itu kan kayak panjang banget kan. Jadi ya aset background yang dikembangkan itu lebih besar dibanding dengan ukuran screen dari ukuran screen dari aplikasi yang dipilih untuk dibuild. Misalkan ini handphonenya ukuran 1028 kali 720 ya, misalkan ya. Nah, maka backgroundnya itu kita ciptakan berarti misalkan 1028 kali ini bukan di kopas ya. Jadi ciptakan yang lebih besar dari ini, yang lebih panjang dari ini sehingga dia bisa kita gunakan untuk scrolling ya, untuk menycroll backgroundnya. Nah, oke, ini adalah pseudocode-nya ya. Pseudocode dari algoritma scrolling game. Oke. Nah, jadi di sini ada looping nih. Jadi kita deklarasikan variabel ya. Seperti tadi sama dengan screen based game. Jadi algoritmanya itu adalah inputnya adalah variabel ya, variabel. Oke, inputnya variabel. Kita deklarasikan variabel. Ada X tiles, ada Y tiles. Kemudian X tiles itu adalah screen wide ya, screen wide. Nah, ini kan gambarnya. Screen wide per tile wide. Kemudian integer Y tiles itu screen high per tile high. Nah, kemudian ini mulainya dari mana nih? Mulainya dari sebelah kiri, biasanya dari sini ya. Definisinya itu dari sisi kiri atas. Nah, di sini integer begin X, ada begin, ada M. Beginnya di mana? Beginnya di sini biasanya ya, di sisi kiri atas. Nah, itu dia akan maju kemana? Maju terus kan? Terus turun terus. Nah, gitu. Nah, ini si tile-nya itu karena kita mau scrolling. Nah, supaya kita bisa men-scroll ya, maka kita looping ya, looping tile-nya sehingga dia tidak akan habis-habisnya ya. Kecuali sampai indeks yang terakhir. Kalau udah indeks terakhir nanti di looping lagi. Gitu kan? Nah, jadi kalau kita melakukan perulangan, ya konsepnya kita menggunakan looping ya. Looping itu secara sintaks kita gunakan looping for. For itu di dalam for itu ada 3 variabel. Ada variabel awal mulai dari indeks ke 0, kemudian ada variabel akhir mulai dari berakhir di indeks terakhir, kemudian ada increment-nya. Increment-nya berapa jauh? Increment-nya biasanya 1 ya kalau looping-nya. Berarti misalkan i++ gitu. Nah, karena scrolling tadi ya kita membutuhkan untuk melakukan pengulangan supaya ya gamenya si screen-nya bisa kita scroll gitu kan. Oke, jadi algoritma game itu bermacam-macam ya, tergantung dari game yang seperti apa yang kita akan bangun ya. Nah, ini juga multi-layered engine ya. Oke, use several mapping matrix to encode the game map. Oke, jadi algoritma-algoritma yang digunakan, kita pilih yang sesuai dengan kebutuhan kita. Mungkin algoritma untuk game kita ya, algoritma game puzzle yang akan kita bangun seperti apa. Nah, nanti itu untuk menyusun pseudocode yang tadi, adik-adik lebih mudah dulu untuk menggunakan flowchart dulu ya. Jadi, algoritma dan flowchart ya mata kuliahnya juga. Di judulnya juga biasanya. Algoritma dan flowchart. Bagaimana sistem kita mulai dari setup sampai akhir. Misalkan pas setup itu kan bukan setup, start ya, start and end. Start mulai. Kalau mulai itu apa aja? Ada inisialisasi variabel mungkin ya, inisialisasi variabel. Setelah itu ada input. Inputnya apa? Ya, inputnya dari user itu apa? Kemudian setelah itu
ketika inputnya dipilih adalah A, maka yang akan muncul apa, gitu kan. Nah, kemudian setelah action itu, nanti prosesnya akan kemana lagi. Gitu. Jadi, enaknya kalau kita bikin diagram alur, pakai flowchart aja. Jadi, kita nanti bisa menerjemahkan dari flowchart itu ke coding, ya. Oke, ini skip aja. Kalau efek-efek yang ada di Unity itu kita bisa menggunakan efek bawaan dari Unity ya. Ada particle effects namanya. Nah, itu bisa digunakan untuk memberikan efek partikel pada sebuah objek. Dan kita bisa juga memberikan efek-efek yang lain sesuai dengan apa yang kita harapkan. Kita bisa memberikan statement ya supaya efek yang muncul itu yang sesuai dengan tujuan kita, sesuai dengan yang kita harapkan ya. Oke, jadi nah di sini rotation, position, ya itu pasti adalah konsep-konsep yang akan konsep-konsep yang akan ada di dalam game kita. Bagaimana kita bisa menjalankan algoritma rotasi ya kepada sebuah objek sehingga objek itu dapat berrotasi sesuai dengan kebutuhannya, gitu kan? Kayak misalkan di si player gitu ya, atau enemy bisa mengejar player. Kalau playernya berbalik 180 derajat, berarti enemy-nya juga harus berbalik 180 derajat kan? Gitu ya. Nah, kemudian Oke, fire effect juga ada di Unity ya. Nah, bagaimana menganimasikan sprite? Menganimasikan sprite itu sebenarnya kalau di Unity itu ada sprite animation ya, dan ada bone based animation. Jadi ada animasi yang berbasis sprite, ada animasi yang berbasis tulang. Jadi kayak tulang-tulang itu kayak persendian itu dibagi-bagi kan kayak manusia nih, manusia kita. Ada sendi apa aja. Di tangan nih banyak sekali sendi kan. Ini bisa dibagi-bagi ke part kecil-kecil kayak jari. Jadi ini bisa dipisah-pisahkan jarinya itu jadi berapa sendi. Dulu di biologi ada sendi apa kan banyak ya. Ada sendi engsel, sendi pelana, sendi apa gitu kan. Nah, ini kalau di bone based animation si karakter itu dibagi menjadi sendi-sendi ya, kayak misalkan kepalanya itu kan segini ya kepala, habis itu tangan itu dibagi-bagi ke sini sehingga bisa nekuk ya, tapi itu satu satu kerangka, cuma dia sendinya banyak, jadi bisa itu menggunakan coding. Nah, Ibu mah tidak pakai yang itu, kita pakai sprite animation aja, lebih mudah ya. Coba di sini sprite animation itu dia membutuhkan banyak ya. Kayak misalkan orang mau berjalan. Jalan itu kan berapa posisi? Kalau animasi itu kita harus praktek ya. Jalan itu berapa posisi? Misalkan pertamanya tangannya di samping, kedua tangannya gini kan, ketiga gini lagi, berarti minimal 3 kan. Cuman itu pergerakannya nggak smooth kayaknya kalau 3 ya. Jadi kelihatan patah-patah. Yang bagus itu adalah animasi sprite animation itu ketika kita bisa meng-create animasi sprite yang smooth sama seperti orang jalan. Ya, kalau yang pernah diterangkan sama Ibu sih 10 sprite itu udah smooth. Smooth ya pergerakannya, jadi nggak patah-patah sprite-nya. Nah, oke. Jadi untuk penyimpanan data sebuah sprite itu mungkin kita akan men-store ya, menyimpan bagaimana player itu ketika akhir itu posisinya ada di mana ya. Kemudian state game-nya udah sampai mana, levelnya udah sampai mana, itu kan berhubungan dengan data ya. Nah, kalau di pemrograman game kita itu penyimpanan data belum sampai ke sana ya. Mungkin nanti akan kita gunakan player preparation untuk menyimpan state yang sekarang sedang ada. Tapi kita belum sampai ke database ya, database game itu di semester 5. Jadi hanya menggunakan perintah player preparation aja ya untuk menyimpan datanya. Kemudian animation sequence ya, kayak misalkan orang mau mau yang tadinya dari jalan ya, dari jalan, idle, jalan, lari, idle lagi. Itu kan urutan-urutan animasi ya. Misalkan idle defaultnya animationnya itu yang mau ditampilkan secara
general ya, secara umum itu yang mau pertama kali nampak itu animasi apa? Misalkan animasi idle, ya. Berarti idle itu kita gunakan sebagai default animation. Sehingga pas gamenya di load itu yang tampil adalah idle position, ya. Jadi posisi pada saat idle. Kemudian mungkin yang mau ditampilkan adalah state animasi jalan. Berarti yang dijadikan defaultnya itu adalah walk animation, gitu ya. Jadi transisi pada animasi urutan-urutan animasi pada Unity nanti tidak terlalu sulit ya, karena kita menggunakan animator controller untuk mengaturnya. Tuh, ya. Nah, oke, jadi untuk introduction ya, pendahuluan. Jadi kita nanti akan akan banyak berinteraksi dengan sprite ya, sprite, animation, kemudian animator controller, script ya. Jadi pada game 2D itu kita akan berinteraksi, akan sering mengakses aset ya, kemudian akan memanipulasinya menjadi sebuah aset yang memiliki behavior yang sesuai dengan harapan kita, gitu ya. Jadi ya ngoding intinya mah ya, pemrograman game 2D, mengimplementasikan dasar pemrograman OOP diimplementasikan di sini ya, di pemrograman game 2D. Oke, nah materi hari ini nggak terlalu banyak ya, hanya segitu saja materinya. Sampai di sini yang ditanyakan boleh di chat aja ya, ditanyakannya. Ada yang mau bertanya? Tidak ada yang bertanya? Oke, kalau nggak ada yang bertanya, gimana apa yang didapat hari ini? Ada gambaran perkuliahan kita, gimana nanti adik-adik akan meng-create produk seperti apa di game kita ya, boleh juga difikirkan mulai dari sekarang ya. Jadi intinya di pemrograman game 2D ya, kita berbicara tentang objek ya, bagaimana kita bisa membuat objek tersebut berperilaku seperti yang kita harapkan, bagaimana kita membangun game edukasi yang bermanfaat gitu kan, bagaimana kita ya ya betul ya, perlu mencerna, iya dicerna, karena memang tadi masih umum yang Ibu sampaikan ya. Pseudocode itu adalah istilah untuk kode semu ya, jadi bukan skrip yang sebenarnya kalau pseudocode itu. Jadi kan ada skrip yang sebenarnya. Kalau skrip yang sebenarnya itu pada pada kode editornya. Misalkan kode editor kita adalah Visual Studio ya. Visual Studio. Nah, di Visual Studio kita gunakan C# kan. Pas kita generate sebuah kelas, kita buka, klik kan, double klik, nanti akan dibuka tuh Visual Studio-nya. Nah, kita kan menjumpai sintaks-sintaks ya. Sintaks tuh tulisan-tulisan kan, tulisan-tulisan di sana. Itu adalah sintaks atau statement. Nah, kalau pseudocode itu kita membuat kode yang mirip dengan sintaks yang akan kita bangun. Jadi kayak tadi ada for kan, tapi sebenarnya itu bukan sintaksnya, itu adalah kode-kode semu yang akan kita terjemahkan nanti ke dalam ke dalam skrip kita. Itu supaya membantu, oh ini kita looping nih sekarang nih, looping menggunakan for. Oh iya, ini sama gitu kan. Kemudian tadi define kan, oh itu adalah deklarasi gitu ya, deklarasi. Kemudian ada tadi deklarasi variabel integer, berarti kita juga mendeklarasikan sebuah variabel bernama integer gitu ya. Jadi kalian nanti akan terbiasa dengan memanipulasi variabel ya. Objek itu memiliki banyak properti yang sesuai dengan kebutuhannya ya tentunya. Oke. Yang lain ada yang mau menanggapi pertanyaan dan sebagainya? Kayaknya udah siang ya, ini udah jam 1 ya. Nah, makanya kalau jam 10 itu pas banget ya, jam 10 kita selesai jam 12 atau jam 12.30 tidak terlalu siang. Terlalu siang nih, belum sholat, belum makan kan ya. Nah, gitu ya adik-adik ya. Mudah-mudahan adik-adik bisa melewatinya dengan baik, bisa meng-create game yang lebih bagus dibanding dengan periode-periode sebelumnya ya. Jangan sampai kalah dengan anak-anak yang multimedia. Anak-anak multimedia juga pada bisa bikin game sendiri-sendiri ya, mandiri, individu gitu kan. Adik-adik pasti lebih bisa lagi. Dan lebih lebih memiliki kompleksitas
kompleksitas yang ya rumit sih. Kalau game rumit sebenarnya nggak bagus ya. Maksudnya dari secara alur logisnya itu bisa menantang orang untuk bermain gitu ya. Oke, baik semuanya. Terima kasih banyak ya. Hari ini sudah bergabung 25 orang ya. 24 ya sekarang ya. Tadi 25 perasaan Ibu deh. Jadi nanti Danung didata lagi ya. Maksimalnya 8 orang per kelas ya, maksimalnya. Jadi cepet-cepetan aja. Kalau misalkan mau menggunakan lab, cepet-cepetan aja daftar ya. Kalau yang lain, ya mohon maaf lah Ibu juga menjaga keamanan bersama ya. Jadi maksimalnya 8 orang per kelas ya, per kelas. Jadi kelas B, misalkan jam 10 tuh 8 orang ke kampus. Tapi sebenarnya kuliahnya jimit juga kan, ada yang punya laptop di rumah kan ngerjainnya. Gitu. Oke, sudah jam 1. Tidak ada pertanyaan ya? Tidak ya? Oke, Ibu maksa aja tidak ya. Jawab di chatnya kalau nggak ada. Oke, kasih feedback pertanyaan Ibu ya. Oke, baik ya. Oke, ketikannya Haika, karena bukan suara ya ini ya, tapi teks. Teksnya Haika mewakili teksnya teman-teman. Oke ya? Ini di looping sebanyak 24 kali ya, tidak ada. Aman, oke ya. Oke, baik adik-adik, udah jam 1, kita ada waktunya makan siang, ada waktunya beribadah ya. Salam untuk keluarga semuanya di rumah. Insya Allah nanti ketemu lagi kita minggu depan di jam yang lebih awal ya, jam 10 aja. Kalau yang masih bermasalah, ya VA-nya, komunikatif ya, proaktif, sering nanya, mungkin bosan yang ininya nggak apa-apa, ini kan kita jangan sampai ketinggalan gitu ya. Nah, gitu. Jadi yang belum silahkan Ibu kasih kesempatan sampai waktu UTS ya, sampai sebelum UTS. Kalau pas UTS itu harus sudah selesai ya registrasinya, nggak ada masalah lagi. Insya Allah semuanya dimudahkan, rezekinya dilancarkan, adik-adik dan keluarga sehat semua ya. Doakan Ibu juga sehat selalu di rumah bersama dengan keluarga. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bagi yang muslim ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya. Salam untuk keluarga di rumah ya. Semuanya. Terima kasih Bu. Terima kasih, Bu. Valdi, nomor dana gue ada